Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Muhammad Ramadhani dan rekan saya Asad akan mempresentasikan tentang tugas yang sudah diberikan Bapak Nuryono, yaitu tentang kunci rahasia, di mana alat ini kami buat dengan kode ataupun bahasa sih seperti yang sudah diberikan di materi sebelumnya. Adapun untuk demo alatnya bisa langsung didemokan oleh Mas Arsyad Cahya Subrata. Mas Arsyad bisa langsung didemokan. Jadi konsep awalnya yaitu ketika kita menginputkan password dengan keypad dan benar, maka akan menyala LED warna biru. Dan ketika passwordnya salah, maka LED merah yang akan menyala. Dan ketika salah 3 kali, maka akan berkedip dan perlu direset pada wadinanya. Baik, kita akan mendemokan. Yang pertama kita masukkan password yang salah dulu. 158. Password yang salah, maka LED merah akan menyala dan di reset dengan reset keypad, yaitu pagar. Kita masukkan lagi password yang salah lagi, maka LED merah menyala lagi. Di reset lagi dan masukkan password yang salah lagi. Ketika 3 kali salah, maka akan berkedip seperti ini, dan ini tidak bisa dipindah lagi. Masukkan data manapun nggak bisa lagi, maka perlu di reset wadinnya seperti ini. Dan ketika kita masukkan password yang benar, yaitu 1, 2, 3, maka LED biru akan menyala seperti itu, dan reset dengan keypad pagar. Ya, demikianlah yang dapat kami demokan tentang alat yang sudah kami buat, yaitu kunci otomatis dengan menggunakan basic UAD Kupino atau menggunakan IC AT38, dan mudah-mudahan dapat menjadikan kami untuk menambah pemahaman tentang bidang pemrograman mikroprosesor. Baik, pada statement ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara pemasangan keypad dan mini sistem AT38, yaitu pemproses sinyal dari hasil penyaklaran keypad, lalu yang hasilnya akan dikeluarkan melalui lampu yang mana lampunya berupa sebelah. Ini kamera bisa kita sedikit. LED-nya nanti kita menggunakan LED biru karena kebetulan di toko LED hijaunya habis, Pak. Jadi kita menggunakan LED biru. Lalu yang kedua nanti ada LED merah yang mana nanti akan mengindikasikan tentang apabila password yang dimasukkan salah. Lalu ada resistor kecil-kecil. Resistor ini bernilai 330 ohm yang mana nanti berfungsi untuk membatasi arus dan tegangan yang masuk pada LED sehingga LED ketika nyala tidak langsung mati. Oke. Untuk prinsip kerja dari alat ini saya sudah melakukan penelitian, yaitu scanning, di mana keypad ini memberikan suatu koneksi di mana bentuknya seperti ini. Jadi nanti pada setiap kolom dan baris itu akan diwakili oleh beberapa kabel, yaitu nanti ada kabel putih biru, lalu ada putih hijau dan ada kuning, yang mana di sini sudah tertera kabelnya, yaitu ini putih hijau yang mewakili dari kolom nomor 2, lalu di sini ada warna kabel kuning yang mewakili dari kolom nomor 1, dan yang warna putih biru mewakili dari kolom nomor 3. Adapun di sini juga selain kolom terdapat baris yang mana diwakili oleh masing-masing kabel, yaitu yang pertama dari yang pertama dari baris pertama, yaitu ada nilai 1, 2, dan 3 atau 1, 2, dan 3 itu diwakili oleh kabel yang berwarna oranye di sini atau yang kedua. Lalu ada baris kedua yang mewakili dari angka 456. 456 itu nanti diwakili oleh kabel berwarna hijau. Lalu yang selanjutnya nanti ada kabel untuk mewakili baris ketiga atau nomor 789 yang diwakili oleh kabel berwarna orange yang berada di sini. Lalu yang terakhir ada baris keempat yang mewakili dari tombol pagar, tombol kosong, dan tombol bintang yang diwakili oleh kabel yang berwarna biru. Nah, di sini masing-masing kabel ini akan terkoneksi, di mana menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama bagian scanning baris dan yang kedua adalah bagian scanning kolom. Jadi untuk prinsipnya sama halnya seperti saklar, akan tetapi nanti di sini
salah satunya menjadi instruksi input dan salah satunya menjadi instruksi output. Oke, untuk pemasangannya sendiri kita akan melakukan pemasangan yang pertama yaitu dari scanning baris, maksudnya scanning kolom. Yang pertama yaitu dari kabel scanning kolom yang pertama ataupun kolom yang pertama kita akan pasangkan di sini karena sesuai dengan instruksi pada program kita menggunakan port D5 yaitu pada baris dari port D0, port D1, port D2, port D3, port D4, port D5 yaitu untuk yang warna kuning akan kita pasangkan di posisi nomor 5. Lalu yang selanjutnya untuk kolom yang kedua yaitu adalah kabel dengan perwakilan warna putih biru yang akan kita pasangkan kepada port D nomor 7 yang ini tadi nomor 5, lalu selanjutnya nomor 6 dan nomor 7 kita pasangkan di sini. Ya. Lalu yang selanjutnya untuk port D yang ke-6 itu nanti akan dimasuki dari sinyal perwakilan kolom yang ketiga atau kabel yang berwarna putih hijau. Ya, kita sampaikan ke sini. Lalu yang selanjutnya kita akan memasangkan pada bagian baris. Bagian baris ini nanti diwakili dari port D0 hingga port D3. Jadi port D0 nanti akan kita pasangkan dari yang pertama yaitu warna kabel berwarna orange yang terpasang di sini. Ini kita pasangkan ke port D0. Lalu yang selanjutnya ke port D1 itu warna hijau atau yang mewakili nomor 456. Kita pasangkan ke sini. Lalu yang selanjutnya port D2 atau orange yang kedua yang mewakili dari nomor 8, 9 dan 7. Kita pasangkan ke sini. Dan yang terakhir adalah port D3 yaitu perwakilan dari tombol bintang, kosong dan pagar. Ya. Lalu selanjutnya untuk pemasangan outputnya kita menggunakan kabel jumper yang cukup panjang karena di sini kita perlu output dari port C ke bagian LED yang di sini. Maka untuk outputnya sendiri untuk lampu merah kami sudah mengintegrasikan pada program yang kami tulis yaitu pada port C kosong itu untuk lampu biru dan port C merah, port C1 maksud kami itu untuk lampu yang berwarna merah. Jadi untuk lampu yang biru akan kita pasangkan di sini. Ini adalah untuk koneksi ke kabel lampu berwarna biru atau yang mengindikasikan saat password ditulis dengan benar. Lalu yang selanjutnya ini adalah lampu warna merah yang kita pasangkan ke port C1. Kita pasangkan ke sini. Ya. Lalu yang terakhir adalah pemasangan LED-nya karena di sini tadi sudah kita pasang resistor untuk penghambat arus dan tegangan. Untuk posisi LED-nya sendiri karena kita gunakan di sini aktifnya nanti active high, jadi kita gunakan yang terhubung ke pada bagian IC kita menggunakan positifnya dan yang negatif kita hubungkan ke ground. Oke, ini lampu yang berwarna biru dan ini adalah lampu yang berwarna merah. Baik. Ya, demikianlah proses penginstalasian dari keypad ke bagian mini system dan dari mini system ke bagian output yaitu yang terdapat di project board. Terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan program yang digunakan untuk kunci rahasia ini menggunakan CodeVision AVR. Software yang dipakai yaitu CodeVision AVR yang menggunakan bahasa C sebagai bahasa programnya. Selanjutnya, setelah mengatur konfigurasi IC, pin serta clocknya, kemudian membuat preprosesor seperti preprosesor delay, standar input output, dan preprosesor string. Setelah itu membuat definisi port C0 sebagai LED green dan port C1 sebagai LED green. Selanjutnya membuat variabel clock, dan ini adalah program untuk scanning keypad 3x4 yang kita pakai. Setelah itu membuat beberapa variabel lagi. Nah, ini adalah
password yang akan kita buat nanti, yang akan kita pakai 1, 2, 3, yaitu pemencetan dari keypad yang kita gunakan. Selanjutnya membuat program utamanya sebagai berikut. Ini adalah program utamanya, dan ke bawah lagi juga ada. Nah, ini adalah kondisi ketika pemencetan keypadnya benar, yaitu sesuai dengan password yang kita pakai tadi, 1, 2, 3. Nah, ketika dalam kondisi ini LED green akan bernilai 1 dan LED red bernilai 0, yang berarti LED hijaunya akan menyala sedangkan LED merahnya akan mati. Nah, ini adalah kondisi ketika passwordnya salah, LED rednya akan menyala. Kemudian ini adalah kondisi ketika pemencetan reset, yaitu dengan menggunakan reset tombol pagar pada keypad, maka LED-nya akan mati semua atau bernilai 0. Dan ini adalah kondisi ketika pemencetan keypadnya mengalami kesalahan 3 kali, yaitu atau dalam arti mengalami kondisi salah selama 3 kali, yang mengakibatkan port D dan DDR-D akan bernilai 0, yaitu menyebabkan keypad yang kita gunakan tidak dapat ditekan atau tidak dapat memunculkan data. Nah, ini adalah instruksi reset pada keypadnya, reset yang pada keypad yaitu tombol pagar. Dan ini adalah kondisi ketika tadi mengalami kesalahan 3 kali, selain keypadnya tidak bisa ditekan, LED merah juga akan berkedip-kedip terus. Dan untuk cara mematikan kondisi ketika keypad tidak dapat ditekan lagi, yaitu dengan mereset Arduino-nya. Nah, ini adalah pemanggilan programnya. Ya, seperti itulah penjelasan program yang saya buat. Terima kasih.